Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai guys, buat kalian yang baru ngunjungin channel aku, jangan lupa di subscribe dulu. Di setiap tutorialnya dibarengin dengan buku karya aku, jangan lupa dibaca ya. Di video kali ini kita bakalan bahas langkah-langkah mudah apa aja sih yang harus kita lewatin, yang harus kita tempuh dalam belajar bahasa Inggris. Let's check it out. Oke, sering banget kita ngeluh that English very difficult. Tapi ternyata ada rahasia kenapa bahasa Inggris itu berbeda dengan bahasa Indonesia dan why kita tuh sering banget susah belajar bahasa Inggris. Dan sekarang apa sih stepnya biar kita gampang belajar bahasa Inggris? Step yang pertama, kalian harus belajar kelas-kelas kata. Nah, kelas-kelas kata ini contohnya misalnya kita harus bisa ngebedain antara adjective, noun, verb. Nah, kayak gimana sih contoh-contohnya? Oke, sebenarnya aku udah bahas video ini, tapi di video kali ini kita bakal lebih cepet lagi ngebahasnya. Yang pertama adjective. Nah, adjective ini contohnya misalnya beautiful, handsome, tall, small, ada juga kind, ugly. Nah, kata-kata sifat ini kalian mesti udah bisa ngebedain. Beda banget dengan kata-kata benda atau yang disebut dengan noun. Contohnya misalnya table, chair, body, pillow, bed, and laptop, handphone. Nah, udah bisa bedain itu belum? Oke, kita bahas kata kerjanya ya. Contohnya run, walk, read, study, listen, speak, talk. Nah, gampang kan? Kalau kalian udah bisa ngebedain part of speech atau kelas-kelas katanya, kalian bisa langsung belajar ke kalimat dalam bahasa Inggris. Apa aja sih kalimat dalam bahasa Inggris? Nah, ini kalian mesti tahu kalau misalnya bahasa Inggris itu different with Indonesia. Jadi kalau bahasa Indonesia kan mau kita bilang makannya sekarang, besok tetap aja kita bilang makan. Atau kita bilang aku cantik, aku kerja. Nah, pola kalimat ini yang harus kalian bisa bedain. Kalau di bahasa Inggris, kalimat aku cantik dengan aku kerja atau aku cantik dengan aku nulis itu tuh beda guys. Kenapa beda? Karena dia punya dua kalimat. Yang pertama kalimat nominal dan yang kedua ada kalimat verbal. Nah, di dua kalimat ini kalian mesti bisa bedain guys. Nah, dua kalimat ini kalian harus udah bisa, wajib banget bedain. Sebenarnya aku udah bahas, kalian bisa lihat aja di video aku sebelumnya tentang bedanya kalimat verbal dan nominal. Kalau misalnya kalimat verbal, dia kelas katanya pakai verb. Contohnya, I listen to you. Atau, I watch the TV. I study every night. She goes to school. She writes a novel. Tapi kalau kalimat nominal itu tuh beda banget. Kalau misalnya kalimat nominal dia pasangan noun atau enggak adjective. Oke, kita pasangin ya. Kayak misalnya tadi kan, aku cantik. Nah, itu kita nggak bisa bilang I beautiful. Tapi dia butuh kata tambahan, yaitu to be. Jadi kita bisa nyelipin I'm beautiful. She is beautiful. Or he's handsome. Or he's ugly. Or she's very kind. The book is small. The book is big. Nah, dari kalimat itu kita bisa bedain ya. Kalau verbal dia pasangan dengan verb. Contohnya I play the computer. Tapi kalau misalnya yang nominal kita harus tambahin kata kerja bantu atau kita sebut dengan to be. Contohnya she is beautiful. Next, udah kita belajar kelas kata, terus kita belajar kalimat verbal dan nominal. Nah, sekarang kita bakalan bahas tentang tenses. Nah, tenses itu kayak gimana sih? Gak perlu semua tenses kita hafalin guys. Kan kita tahu ya kalau tenses itu banyak banget dan itu bakal ribet banget. Nah, tenses yang wajib kalian tahu itu cuman ada 6, yaitu simple present. Contohnya, kayak misalnya kita mau ngasih tahu kebiasaan kita. I usually take a bath at 6 o'clock. Nah, itu kan kayak kebiasaan kita ngapain aja sih, kita wajib tahu dong. Atau kita mau nyeritain orang lain. She goes to school every day at 9 o'clock. Gitu guys, contohnya. Nah, yang kedua adalah simple past. Simple past itu kayak gimana sih?
Kalau simple past itu kita nyeritain tentang masa lalu. Jadi biasanya kalau misalnya kita nyeritain masa lalu, ini tuh udah terjadi atau 1 detik yang lalu, itu termasuk masa lalu. Misalnya nih, aku misalnya kita mau bahasa Inggrisin, aku belajar kemarin. Berarti kita tinggal tambahin aja yang asalnya I study, jadi I studied yesterday. Nah, ini sebenarnya aku udah bahas ya. Kalian bisa nonton aja di video aku sebelumnya. Nah, terus yang ketiga adalah simple future. Simple future ini ngomongin masa depan. Nah, simple future ini ditambah kata will. Jadi kita mau bilang aku mau pergi ke Bali, jadi kita bisa bilang I will go to Bali. Gampang kan? Nah, ini rencana-rencana gitu. Jadi kalian bisa kalau mau ngomong aku mau nikahin kamu, jadi kalian bisa bilang pakai will. Next tenses adalah future perfect atau yang disebut kata sudah. Jadi kalau misalnya kita bilang aku udah makan, kita nggak bisa bilang I ate. Kalau misalnya kita mau bilang aku udah makan, kita bisa bilang I've got lunch. Gampang kan? Terus ada juga present continuous. Kalau yang ini digunain ketika kita mau bilang sedang atau lagi. Oke, contohnya aku lagi makan, so kita bisa bilang I'm eating. Atau misalnya kita bilang aku lagi belajar, berarti kita bilang I'm studying dengan tambahin verb ing-nya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut tentang tensesnya, sebenarnya aku udah bahas di video-video aku sebelumnya. Jadi kalian bisa tonton ya. Terus kalimat yang beda dari bahasa Indonesianya yaitu kalimat pasif. Jadi kalian mesti belajar kalimat pasif. Contohnya, dalam bahasa Inggris ini beda banget sama bahasa Indonesia. Jadi kalian mesti aware banget tentang kalimat pasif ini. Contohnya kayak gimana sih? Misal, dia menulis buku. Berarti kita bisa bilang he writes a book. Nah, terus kita balikin nih kalimatnya, buku ditulis oleh dia. Berarti ini ada versi be plus verb 3. Jadi kita harus belajar ini. Oke. Next, apalagi sih yang mesti kita pelajari? Yaitu kalimat bertanya. Jadi setelah kita belajar pasif, kita bisa belajar kalimat bertanya seperti what, where, when, why, how. Nah, kalian bisa belajar WH question. Ini juga udah aku bahas di video sebelumnya. Jadi bisa kalian langsung aja tontonin video aku yang sebelumnya tentang 5 materi ini atau 5 step ini lebih dalam lagi. So, keep spirit to learn English and see you on the next video.